Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di hari yang mulia ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban tahun 1440 Hijriah. Yang di depan mata kita, di ambang pintu kita akan menghadapi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita tambahan iman, tambahan ilmu dan tambahan kesehatan, dan kita pun sampai di bulan mulia tersebut. Kemudian di hari yang mulia ini juga tidak lupa kita perbanyak salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya anak Adam tidak ada di antara mereka yang tidak berdosa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam bersalah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sebesar apapun dosa kita, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosanya, israf, melampaui batas pada dirinya sendiri dalam berbuat dosa. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha memaafkan, Maha mengampuni, Rahim. Allah Azza wa Jalla Maha menyayangi. Oleh karena itu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatubu musii'al lail." Allah Azza wa Jalla membuka tangannya selebar-lebarnya di siang hari agar hambanya bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bil-lail liyatubu musii'an nahar. Dan Allah Azza wa Jalla juga membuka tangannya selebar-lebarnya di malam hari
agar orang yang maksiat siang harinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan khutbah yang mulia ini kita akan sebutkan asbab maghfiratudz dzunub, sebab-sebab meraih ampunan Allah tabaraka wa taala. As-sababul awal, sebab yang pertama dan utama adalah tauhidullah azza wa jalla. Hal ini telah ditegaskan dalam hadits qudsi yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi, demikian juga yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam arba'innya. Apa kata Allah azza wa jalla? Ya bani Adam, hai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, sekiranya kalian datang mati membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian waktu engkau meninggal dunia, engkau tidak berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla, engkau tidak membagi-bagi ibadah kepada selain Allah, engkau tidak membagi hak-hak Allah, kekhususan Allah kepada selain Allah, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku datang pula membawakan engkau ampunan sepenuh bumi juga. Wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, betapa pentingnya seorang muslim memperbaiki akidahnya, memperbaiki imannya, tauhidnya dengan tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul. Sebab ketika orang membawa kesyirikan wal'iyadzubillah, apa kata Allah azza wa jalla? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah mati dalam keadaan seperti itu, Allah haramkan dia masuk ke dalam jannah. Tempat tinggalnya di neraka. Dan orang-orang yang syirik tidak ada yang bisa membantunya. Malaikat tidak bisa membantunya. Para nabi, para rasul, jangankan kita-kita ini, rasul tidak bisa akan membantunya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membantu dia. Maka oleh karena itu dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan setiap nabi punya doa yang mustajab. Setiap nabi sudah pakai doanya masing-masing. Nabi Nuh sudah berdoa, la tadharunna, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kata Nuh, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini. Habis dengan banjir bandang. Seluruh nabi pakai doanya. Nabi kita ditawari di Makkah. Ya Muhammad, kalau engkau mau, kita jatuhkan gunung ini kepada mereka. Habis mereka. Nabi mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, wa inni khabba'tuha. Adapun doaku aku sembunyikan, kata Nabi. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk aku pakai membantu umatku hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah liman mata la yusyriku billahi syai'a. Pasti didapatkan insyaallah bagi yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Bentuk kesyirikan terlalu banyak, yaitu orang minta kepada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada wali, minta kepada kubur. Yang kecil riya, memperlihatkan amalan kita supaya dapat pujian, supaya dapat layak yang banyak. Hati-hati para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi sebab ampunan pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu aplikasi dan penerapan dan bentuk cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, katakan kepada manusia ini, fattabi'uni, ikut aku, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohi beliau yang disebut dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi contoh yang terbaik. Dan dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, lan yasluha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini enggak baik kecuali mengikuti sebab baiknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, apa kata Allah di akhir ayat? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kalian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cinta kepada kalian.
Ketika kalian mengikuti Nabi SAW, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Memang berat tantangannya di akhir zaman ketika orang berusaha kembali ke ajaran Nabinya SAW, dicemooh, dicaci, dimaki, diolok. Padahal apa? Mereka kembali ke agama mereka, agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disaksikan oleh Allah, kuntum khaira ummatin, kalian wahai para sahabat umat yang terbaik. Ini sebab kedua di antara asbab meraih ampunan Allah yang terbesar setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, as-siyam wal qiyam, saum Ramadan dan salat di malam Ramadan. Oleh karena itu dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabatnya, "Atakum Ramadan." Hai para sahabatku, Ramadan telah tiba. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Al-barokah adalah kebaikan. Tuftahu fihi abwabus sama. Riwayat ini menyebutkan pintu-pintu langit terbuka. Doa kita tembus langsung ke atas. Riwayat yang lain, tuftahu fihi abwabul jannah walam yughlaq minha bab. Seluruh pintu surga yang 8 terbuka, tidak ada satupun yang terkunci. Satu riwayat lain mengatakan tuftahu fihi abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Lam yuftah minha bab, satu pun tidak ada yang dibuka. Surga satu pun tidak ada yang ditutup. Neraka satu pun tidak ada yang dibuka sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan yang jagoan, setan-setan yang hebat godaannya terhadap manusia dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa taala. Fihi lailatun, di malamnya atau di bulan itu ada satu malam, hiya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang tidak meraih kebaikan malam itu, tidak ibadah malam tersebut, faqad hurimal khair, maka dia telah terhalang dari segala kebaikan. Ayuhal hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan yang akan kita hadapi ini, persiapkanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kalau sudah masuk bulan ini banyak saum, sehingga masuk Ramadan sudah siap menghadapinya. Kita kadang-kadang jarang saum. Begitu tiba Ramadan pertama pada lemes semuanya. Kenapa? Belum siap. Padahal Rasulullah SAW sudah siap. Maka mari para hadirin, sambut kemenangan dengan kita akan menghadapi bulan yang penuh rahmat semuanya. Bulan yang penuh dengan ampunan semuanya. Bulan yang semuanya atau di dalamnya akan dimerdekakan dan dibebaskan kita dari api neraka. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, mari kita benahi diri kita. Karena kita tidak tahu akankah kita akan hidup sampai tahun yang akan datang. Ulama salaf berdoa 6 bulan supaya mereka sampai di bulan Ramadan. Setelah Ramadan atau di tengah Ramadan, mereka pun berdoa 6 bulan lagi agar Allah menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa orang-orang tua kita, keluarga kita, dan dimasukkan kita semua ke dalam jannahnya.
Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, negeri kita diberikan kedamaian, keamanan dan kenyamanan, dan Allah Azza wa Jalla jadikan pemimpin kita orang-orang yang terbaik di antara kita. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.